Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Sir Cahyo dalam tutorial praktek blog semester 2, yang dimana pada semester sebelumnya kalian sudah belajar tentang vektor, yaitu CorelDRAW. Kali ini kita akan belajar tentang bitmap. Nah, saya ambil yang paling populer, yaitu adalah menggunakan Photoshop ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja kalian buka Photoshopnya. Oke, kalau Photoshop sudah terbuka, nah kalian sekarang open file yang sudah saya sediakan. Kalau memang belum ada filenya, silahkan di-download dulu sesuai dengan link yang sudah diberikan. Jadi silahkan dibuka linknya, di-download semua filenya, baru kalian open. Nah, nanti kalau kalian open, kalian akan dapat filenya seperti ini ya. Jadi ada gambar gunung, asap, awan, dan lapangan, pohon, dan sayap. Nah, dengan kalian lihat seperti ini, kalian tahu akan buat apa ya? Nah, di sini temanya kita akan membuat sebuah wallpaper. Wallpaper ini adalah bisa kamu taruh nanti di komputer kamu atau mungkin juga di HP kamu ya. Yaitu kita akan membuat sebuah pulau di atas awan. Ya, oke. Nah, sebelumnya kita akan buka dulu file pertama, itu adalah atas awan. Ya, nanti file yang atas awan ini akan menjadi file base atau file dasar, di mana semua gambar tadi kita akan masukkan di sini. Nah, materi yang kita akan bahas kali ini banyaknya lebih kepada menseleksi gambar. Ya, itu adalah tools dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian bisa atau kalian kuasai di Photoshop atau program-program bitmap yang lain. Kurang lebih prinsipnya sama, hanya tools-tools dan letak-letak toolsnya saja yang berbeda, cuma pada dasarnya sama. Oke, kita akan mulai saja. Ini sudah menjadi base. Kita akan membuat malaikat, bukan malaikat juga sih ya, tapi orang yang memiliki sayap terbang ya. Jadi kita buka dua file. Di sini ada sayap dan ada gambar terbang. Kalian bisa blok dua-duanya. Kita open. Nah, di sini kita akan mentransfer gambar orang ini ke atas awan dan juga sayap ini di dalam orang ini ya. Oke, pertama kita akan nggak pilih orang ini. Kita akan memilih orangnya saja. Ada banyak teknik dalam seleksi ya yang bisa kalian gunakan di sini, yaitu ada 3 ya. Pertama adalah Magic Wand, kedua adalah Quick Selection, dan terakhir adalah menggunakan lasso. Oke, tapi saya akan memakai tools yang lebih sederhana, yaitu menggunakan Quick Selection. Sebelumnya kita sedikit zoom saja nih orangnya ya. Jadi karena kita butuh orangnya aja, kita zoom ya. Kita zoom di sini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah di zoom dan sesuai dengan bentuk orangnya seperti ini, kita akan seleksi bentuk orangnya saja. Nah, kita milih Quick Selection. Nah, caranya adalah kalau misalnya kamu gambarnya masih seperti ini nih, gambarnya tongkat tajam ini, kamu klik tahan dan klik Quick Selection. Nah, nanti kan gambarnya akan berubah seperti ini ya. Gambarnya akan berubah seperti ini. Caranya, seleksinya adalah tinggal klik area luarnya, yaitu adalah langitnya, karena di sini warna yang paling sama itu adalah warna langit ya dibanding warna orangnya. Jadi kita bisa milih ini. Nah, di sini secara standar ukuran dari selection ini adalah seperti ini, adalah 4. Ini bisa kita ganti ukurannya sesuai dengan keinginan kamu ya. Semakin besar semakin cepat yang dipilih, tapi juga semakin banyak area yang terpilih. Jadi kalau untuk lebih detail silakan kamu agak segi kecilin, itu sekitar 15 sampai 20 lah. Oke, ya. Seperti ini, nanti bisa kalian besar kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Cara mulainya adalah klik di sini nih. Nah, nanti dia akan terpilih seperti ini nih. Ini adalah bagian langit yang terpilih. Kamu klik lagi, klik tapi ditahan ya. Klik tahan. Sorry, ini pastikan dalam keadaan di sini nih, jangan di min. Tadi mungkin ke min, jadi akhirnya malah dikurangi. Kamu bisa pilih yang seperti ini nih. Di sini nih ada 3 tombol, kamu pilih yang salah satu ini, klik. Nanti klik tahan. Nah, nanti kamu akan memilih digeser seperti ini nih. Nanti dia akan otomatis memilih area yang dia anggap sama. Nah, ini bahkan sudah kepilih tangannya ya, padahal kita gerakan ke sini. Ya, itu adalah fungsi dari Quick Selection. Jadi kita geser, dia akan menseleksi sendiri. Nah, kita mulai lagi dengan di sini ya. Tapi pastikan posisinya di plus. Karena apa? Kalau kita pakai di sini dia akan memulai baru. Tapi kalau misalnya
kamu gunakan plus, nanti dia akan meneruskan apa yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi pastikan kalau kalian lepas mouse, jadi pakainya yang plus. Oke, kita akan klik di sini, drag terus sampai terpilih semua. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya seperti ini nih, kakinya kepilih Pak, kakinya akhirnya ikut kepilih padahal kita tidak mau memilih kakinya ya. Jadi kita pakai min, klik kakinya. Kalau misalnya kamu pikir terlalu besar masih, kamu bisa kecilkan lagi nih ya, kecilkan lagi sampai 9 misalnya. Nah, ketika klik lagi ke kakinya dan kakinya kembali terpilih. Sama seperti ini ya, ini ada jeansnya juga kena nih, kita bisa min. Jadi tinggal kombinasikan antara plus dan min. Mana yang mau kamu pilih dan mana yang kamu mau tidak dipilih ya. Di sini usahakan bagian dari tubuhnya jangan sampai terpilih. Ya, oke. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian terus di plus lagi. Ya. Terus gerakan. Ya, terus di sini juga. Ya. Seperti biasa kalau kakinya kena, kalian bisa pakai min dan digerakkan lagi. Bahkan juga tumitnya serapinya ya. Saya plus lagi, saya pilih lagi seperti ini. Oke. Nah, bagian muka ini yang biasanya bagian muka yang agak kepilih karena mukanya putih ya. Jadi biasanya jidat dan bagian-bagian yang terang ini akan ikut terpilih karena disangkanya dia warnanya sama dengan warna langitnya. Seperti biasa kita menggunakan min ya, kita menggunakan min untuk seleksinya sampai benar-benar semuanya terpilih bagian mukanya. Oke, terus kita plus lagi bagian tangan di sini kita pilih. Oke, ini biasanya kalau bagian tangan ini dia kena semua karena tangannya terlalu terang. Oke, nah di sini yang kurang adalah pundak dan tangan ini. Seperti biasa kita menggunakan min. Jadi terus aja ya, min plus gitu ya, sampai benar-benar orangnya ini terpilih. Oke. Nah, ini kalau agak kurang jelas kita kecilkan saja menjadi sekitar 4. Oke. Ya. Jadi jari-jarinya saya akan ikut pilih. Nah, ini bahaya nih. Di sini kita min lagi. Oke. Ya, kira-kira kurang lebih seperti ini. Sudah terpilih semua tangannya ya, sudah tangan, kaki dan ini. Kita zoom out ya. Nah, kalau zoom out seperti ini, terlihat di sini bagian terseleksi itu adalah bagian sini nih. Bagian orang dan bagian luar sini tidak terseleksi. Nah, kita ingin mendelete ya atau menghapus bagian terseleksi ini sebelumnya, tapi kita rubah dulu layer ini menjadi layer yang aktif ya. Jadi sebelumnya kan background ya, background ini kan berubah jadi aktif. Nah, bila tidak ada layer seperti ini ya, misalnya keadaan seperti ini, kita cukup klik layer saja, nanti akan muncul layer seperti ini. Atau kalau misalnya sini tidak ada layer, kamu bisa menggunakan Windows layer ya. Oke, sama aja ya. Jadi muncul seperti ini, kita rubah background ini menjadi layar aktif ya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa kita rename, tapi untuk saat ini kita oke saja. Nah, dia sudah berubah menjadi layar. Nah, di sini bisa kita delete ya. Cukup pencet tombol delete pada keyboard kalian. Nah, terlihat di sini bahwa ada area yang kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini adalah menunjukkan bahwa area ini adalah bening. Di sini karena ada seleksi di sini, kita seleksinya kita hilangkan dulu, yaitu menggunakan select, deselect. Nah, nanti di sini akan hilang seleksinya. Nah, kita bisa hapus bagian-bagian yang tidak kita butuhkan, yaitu adalah langit ini. Jadi kita pakai quick selection, baru kita pilih. Nah, di sini. Kalau kalian dari awal tidak menghapus dulu, kamu menggunakan quick selection, orangnya kembalikan ke seleksi. Akhirnya kamu akan kerja dari awal lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kamu sekali lagi pencet delete. Oke. Ya. Sekarang sudah bersih. Tidak ada lagi gambar langit. Sekali lagi kamu bisa menggunakan select, deselect, atau kalau shortcutnya adalah menggunakan Ctrl D ya. Mungkin diingat-ingat atau dicatat ya. Untuk deselect itu adalah menggunakan Ctrl D.
Baik, kita sudah dapat orangnya. Sekarang orangnya ini kita geser ke atas awan. Caranya klik tahan ya. Dia bisa kita gerakkan seperti ini ya. Klik tahan, kita arahkan kursor atau mouse ini ke arah atas awan sehingga dia berubah jadi atas awan. Ini kita balikan lagi ke sini dan kita lepas. Nanti orangnya ada di sini. Wah, kecil banget ya karena memang ini perbedaan resolusi, tidak apa-apa. Ya, kita akan sedikit besarkan yaitu menggunakan transform ya. Jadi di sini kita akan besarkan yaitu menggunakan edit ya, terus menggunakan free transform atau kalau shortcutnya menggunakan Ctrl T. Kita pilih free transform, nanti akan titik 3 seperti ini. Cukup klik ujungnya saja, yang mana aja nih, ujung boleh sini, kita klik tahan, kita gerakan. Buat sampai kira-kira ukuran seperti ini. Kalau sudah oke, kita enter. Nah, di sini sudah cukup bagus ya. Jadi di sini ada orang yang bergerak di antara langit. Nah, kalau kamu perhatikan, kalau kamu zoom di sini, ini ada sedikit kotor di sini nih ya, karena tadi seleksinya mungkin tidak terpilih semua. Ini bisa kita hapus menggunakan eraser. Nah, erasernya ada di sini nih. Ini gambar eraser. Ya, eraser tool, atau kamu bisa pakai tombol E. Kita klik saja erasernya. Ya, ini ukurannya besar seperti ini. Di kalian mungkin bisa lebih kecil. Kita bisa atur di sini. Size-nya saya pakai misalnya 90 atau 80 ya. Ya, oke. Kalau sudah, kalian cukup delete saja bagian-bagian yang menurut kalian mengganggu ini. Oke. Baik. Ya. Sini. Ya. Baik. Iya. Cukup di sini. Kalau sudah cukup, kita zoom out kembali, klik zoom, terus kita pakai fit screen. Nah, nanti akan balik lagi dia ke ukuran awal. Oke. Ya. Nah, tinggal kita masukkan sayapnya. Nah, sayapnya ini lebih mudah karena backgroundnya hitam. Jadi kita bisa menggunakan seleksi yang lebih mudah. Kita tidak usah menggunakan quick selection, tapi kita cukup menggunakan magic wand. Magic wand adalah dia akan memilih warna yang sama. Ya, kita klik tahan di sini sampai muncul magic wand. Kita klik magic wand-nya ke area yang hitam. Kita klik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini terpilih 2 sayap ya. Yang kita butuhkan cuma 1 sayap. Nah, di sini kita menggunakan shift ya. Shift yaitu adalah menambahkan seleksi. Jadi shift-nya dipencet. Shift-nya kamu tekan, terus kamu pilih yang kotak ini nih. Ya. Rectangle marquee tools, kita klik. Kita kotakkan bagian yang sayap ini. Nah, maksudnya apa? Yang tadi kita ikut seleksi sayap yang sebelah kiri, jadi kita hanya butuh sayap yang sebelah kanan. Jadi di sini kalau misalnya kalian delete ya, kalau kalian klik 2 kali seperti tadi ya, klik 2 kali di sini dia akan jadi layar aktif. Terus kalian pencet delete, nanti sayap yang sebelah kiri itu akan terdelete atau terhapus. Oke, baik. Ctrl D atau select deselect ya, seperti biasa. Baik, ini kita klik move tool, kita klik tahan, kita kayak tadi, kita gerakan ke atas awan dan ya. Oke, baik ya. Ini kita sudah dapat sayapnya, kita sudah dapat orangnya. Ya, baik. Kalau sudah seperti ini, kita besarkan sayapnya seperti biasa menggunakan file, menggunakan edit, free transform ya. Ini kita besarkan sampai kira-kira sesuai dengan ukuran ininya. Nah, kalau kamu posisi kurang pas ya, kamu bisa rotate ya. Jadi kalau rotate ini adalah kalau kamu klik titiknya ini karena membesarkan, tapi kalau kamu geser sedikit ke arah luar, dia akan membentuk seperti gini kursornya, dan ini bisa kamu klik tahan dan kamu putar dan dia akan menjadi sayap seperti ini. Nah, oke, kalau sudah kamu enter. Nah, kalau sudah di enter, baru kamu bisa geserkan sayap ini ke bagian bawah. Klik seperti ini. Nah, orangnya. Nah, sudah ya, sayapnya sudah ada 1. Tapi biar lebih natural, sayapnya bisa kita buat menjadi 2, yaitu kita cukup duplikat layarnya, yaitu menggunakan klik tahan pada layar 2 ini. Layar 2 ini adalah sayap ya. Klik tahan,
geser sampai ke ini nih, icon yang new layer ya, kamu klik. Nah, nanti di sini ada yang namanya layer 2 copy. Layer 2 copy ini adalah duplikat dari sayap yang satunya. Ya, coba ya kita geser ya. Kita geser sayapnya jadi sebelah sini. Nah, ini akan ada dua. Nah, oke, ini sudah ada dua seperti ini. Nah, kita pengen sayapnya ini sebetulnya di bawahnya ya. Geser yang layer 2 copy ini, klik tahan, geser ke bawah layer 2 sehingga layer yang kedua ini ada di bawah. Nah, ya sudah terlihat dua tapi masih terlihat belum natural ya, atau terlihat aneh. Kita bisa sedikit variasikan bentuk sayapnya ini menggunakan free transform. Seperti biasa, klik edit dan free transform, atau kalau di tombol kamu bisa menggunakan Ctrl T. Kalau sudah seperti ini, baik, kalian sekarang bisa gerakan. Nah, di sini kalau kamu gerakan gitu saja, ini semua gede kecil ya, tapi kamu bisa mengatur titik-titik ini sehingga dia bentuknya akan distorsi dan menggerakkan per bagian titik. Ya, caranya klik Ctrl ditahan. Nah, kamu bisa menggerakkan tiap titik ini secara personal ya. Nah, ini saya akan geser seperti ini. Yang ini mungkin saya akan geser seperti ini. Ini saya akan sedikit bawahin. Dan ini akan sini. Nah, bikin semenarik mungkin sesuai dengan bentuk sayap. Nah, oke. Sudah cukup. Kalau sudah cukup seperti biasa di enter. Nah, baik ya, tinggal sedikit digeser saja. Oke, sampai seperti ini. Nah, kita sudah buat orang dan sayap. Nah, ya cukup ya, cukup baik ya. Nah, kalau sudah cukup baik, kita akan membuat yang kedua, yaitu adalah pulau terapungnya. Langkah pertama adalah kita open lapangan. Ya, kita open lapangan. Ya. Kita ingin mengambil bagian tanahnya saja. Ya, di sini nih bagian rumput ya. Saya hanya bagian sini aja saya mau ambil ya. Cukup menggunakan marki di sini. Saya pakai markinya adalah elliptical marquee tools ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, saya akan pilih elliptical marquee tool. Saya akan membuat marki kira-kira seperti ini. Iya, seperti ini. Ya, bagian sininya saja. Ya, bagian sini saja saya pilih. Oke, kalau sudah, ini kita akan seleksi. Ya, sisanya akan saya delete. Karena saya pengen delete bagian luarnya, saya cukup klik dua kali seperti biasa. Kita bikin jadi layer di sini. Ya, terus kita select inverse. Maksudnya adalah yang tadi kita seleksi ini kita balik jadi inverse-nya adalah bagian luarnya yang kita pilih, kita delete sehingga yang lain hilang. Oke, baik. Nah, ini sudah terseleksi bagian sini. Tapi kalau kamu di zoom ya, kita zoom di sini masih ada bagian birunya di sini nih. Ya, kita geser sedikit di sini. Nah, ini ada bagian birunya. Ini kita seleksi lagi menggunakan magic wand. Klik magic wand-nya, birunya ini kita delete. Oke. Nah, ini sudah menjadi dasar kita membuat pulau yang terbang. Ya, ini adalah sebagai landasannya lah, kalau bisa dibilang seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita seperti biasa, kita pilih move tool, kita klik tahan, kita geser ke atas awan. Ya, seperti ini kita taruh di sebelah sini. Ya, sama seperti biasa, kita menggunakan edit, free transform atau Ctrl T. Nah, gitu ya, kita besarkan sampai kira-kira seperti ini. Oke, sudah enter. Ya, ini sebagai dasar bentuk pulaunya, pulau terbangnya ya. Bentuknya sebetulnya nggak harus seperti ini, kamu bisa bervariasi nanti, tapi kalian bisa mengikuti tutorial seperti ini. Tapi kalau kalian mau bervariasi silakan. Oke, lanjut ke bentuk kedua, yaitu adalah bentuk pulaunya ya, pulau terapungnya. Saya mengambil menggunakan gunung batu. Boleh menggunakan gunung batu 2 atau gunung batu 1 ya, tapi di sini kalau kamu mau sama, kita akan memakai gunung batu yang 1 ya. Nah, di sini kita menggunakan polygonal lasso tool. Karena apa? Saya ingin seleksi tapi bagian tertentu saja.
Ya, saya ingin seleksi tapi bagian tertentu saja. Kalau kita menggunakan quick selection atau magic wand, dia mengikuti pola ini. Tapi karena kita ingin mengambil bentuknya sesuai dengan kebutuhan kita bisa menggunakan yang namanya polygonal lasso tool. Jadi kalau misalnya kamu masih ada lasso tool seperti ini gambarnya, klik tahan, di sini ada polygonal lasso tool. Ya. Nah, polygonal lasso tool ini kita bisa seleksi sesuai dengan keinginan kita, tapi bentuknya dia siku ya, atau persegi. Oke. Kita pilih dari puncak yang paling tinggi ini, kita pilih, klik di sini ya, klik di sini, kita ikuti bentuk klik ya, bentuk lagi dari ininya, klik seperti itu, klik sampai saya di sini memilihnya tidak semua, saya milih bagian-bagian di sini aja ya, bisa dilihat ya bentuknya. Sekali lagi ini bentuknya bebas ya, tidak ada aturan yang baku untuk kalian bikin. Tapi nah, kalau sudah sampai sini saya lurusin di sini. Saya akan bagian di sini saya akan seleksi, bagian sini saya seleksi, bagian sini akan seleksi seperti ini. Ya. Dan kembali ke titik nol. Nah, saya dapat seperti ini ya. Ini sebetulnya caranya kayak tadi bisa ya. Tinggal kamu delete, tapi sebetulnya tidak harus di delete pun bisa. Jadi kita cukup dengan move tool ya, kita gerakan ini bisa ya, langsung geraknya. Ini kenapa warnanya oranye, karena saya di sini background belakangnya oranye. Ini nggak apa-apa, ini nggak ada masalah karena yang kita butuhkan hanya bagian sini saja. Kita geser ini ke arah atas awan lagi seperti biasa. Drag and drop ya, tetap ditahan di. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, kita taruhnya bukan di atas dari ini ya, tapi kita taruh di bawahnya ini ya. Jadi kita besarkan dulu, Ctrl T ya, atau edit free transform, kita Ctrl T, kita besarkan lagi, ukurannya sesuaikan panjang dan lebarnya sama ini. Kalau sudah oke panjang sama ininya, kita putar 180 derajat. Ini ada derajatnya ya, kita putar sampai 180 derajat ya. Oke ya, pas 180 derajat ya. Ini kita taruh di bawahnya sini. Iya. Nah, tapi karena posisinya harusnya adalah lapangan ini ya, yang hijau ini di atasnya. Dari ini kita enter dulu aja. Kalau sudah di enter, layer 4 ini bisa kita panjangkan. Layer 4 ini harusnya ada di bawah layer 3. Jadi kita geser ke sini. Iya. Nah, jadi pulau terapungnya ya sudah cukup bagus ya. Terlihatlah bentuk dari pulau terapungnya walaupun masih kasar. Oke, kita atur lagi kira-kira sampai bagus, sampai pas. Kalau sudah kita zoom ya, silakan di zoom ya, kita zoom pulaunya. Nah, ini kan belum rapi ya, kelihatan ya. Ini bisa kamu Ctrl T lagi, atur supaya dia pas. Oke, kalau sudah pas ini. Nah, untuk memberikan kesan yang natural, kita bisa mendelete bagian-bagian di sini nih, disesuaikan dengan bentuk gunungnya ya. Saya pakai delete di sini atau pakai eraser tool di sini, eraser tool di sini nih, menghapus ya, klik eraser tools ya. Kamu bisa atur di sini tetap menggunakan soft round ya. Kalau ada yang bagian hard round gini, ganti dulu menjadi soft round biar pinggir-pinggirnya dia ngeblur ya. Terus ukurannya saya ganti sekitar 60 lah, atau sesuai dengan pulau yang kamu buat ya. Kalau kamu pulaunya besar berarti semakin seleksinya semakin besar, ukurannya juga semakin besar. Oke, di sini hati-hati kalau kamu hapus di sini malah yang pulaunya kehapus ya. Jadi kita kalau nggak sengaja gini kita undo saja ya, Ctrl Z. Kita pastikan yang aktif adalah layer 3 atau layer yang pulau ya, yang pulau hijau ya. Nah, datarannya. Nah, kalau misalnya kamu bingung ini yang mana gitu ya, kamu bisa pakai gambar mata ini untuk mengetahui bagian mana yang pulau. Karena kalau kayak gitu, oh ini yang hilang yang hijau, berarti bagian inilah yang menjadi dataran hijau. Jadi aktifkan posisinya di aktif sini dan hapus bagian pinggir-pinggir sini sesuai dengan keinginan kamu atau bentuk pola yang kamu butuhkan di sini. Oke. Nah, ya saya bisa gedekan di sini secara manual atau saya biasa menggunakan
kurung kurawal ya. Di sebelah P itu ada kurung kurawal, itu untuk membesarkan dan mengecilkan dua-duanya tuh sebelahnya, sebelah kanannya. Yang bentuknya kurung kurawal awal itu adalah mengecilkan, kurung kurawal akhir itu adalah yang untuk membesarkan. Itu bisa dipakai ya. Di sini saya hapus bagian-bagian ini biar ngeblur ya. Sehingga dia kesannya menyatu dengan itunya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, bagian-bagian yang gelap ini saya sengaja agak masukkan biar kesannya dia ada bolongnya seperti ini. Nah, gitu ya, bagus ya. Nah, sini jadi bagian yang putihnya juga ini saya akan seperti ini. Ya. Bisa kamu buat sebagus mungkin supaya dia bentuknya natural. Oke. Oke, baik. Ya, cukup. Nah, di sini saya bikin lebih dalam lagi biar kelihatan ada celak-celaknya gitu ya. Oke. Ya. Nah, di sini secara visual sudah membentuk pulau di atas awan ya. Oke, baik. Di sini apa yang kurang? Mungkin biar kesannya lebih natural lagi, kita bisa menggunakan gambar pohon ya. Di sini ada gambar pohon. Kita oke. Nah, gambar pohonnya ini putih ya, jadi gampang milihnya menggunakan Magic Wand. Tapi satu yang harus kamu perhatikan adalah kalau kamu menggunakan Magic Wand, kamu klik gitu aja ya. Nanti yang terpilih adalah area yang bagian luar saja. Padahal kalau kamu lihat di sini pohon-pohon ini ada sela-sela putih di sini nih. Ya, kamu agak sulit untuk memilihnya, bukan? Nah, caranya biar gampang adalah contiguous-nya ini dimatikan. Contiguous-nya dimatikan, kamu klik lagi, kamu ulang lagi, klik. Nah, nanti yang bagian-bagian putih dalamnya dia ikut terpilih. Karena dia memilih warna yang sama dengan ini. Kalau kita klik putihnya, bagian-bagian putih yang di dalamnya juga ikut terpilih. Nah, baik ya, seperti biasa, kamu bisa klik 2 kali ke layarnya dan kamu delete. Oke, kalau sudah begitu, kita select, deselect ya, select, deselect atau Ctrl D. Ya, gitu. Oke. Baik, kalau sudah, kamu bisa geser lagi, kita menggunakan move tool lagi, kita klik pohonnya, kita geser lagi ke atas awan dan kita taruh di atas pulaunya ini ya, gitu ya. Kalau kebesaran seperti biasa bisa menggunakan Ctrl T atau edit free transform, kita kecilkan sampai kira-kira bentuknya natural. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Kita akan fit screen, zoom fit screen biar yang layar ini akan muncul semua. Nah, ya, jadi nanti jadinya seperti ini. Bisa kalian atur lagi kalau misalnya kurang besar kurang kecil ya. Tapi kalau kau sudah jadi seperti ini, untuk mengseleksi itu kamu tidak usah gedekan satu-satu ya. Misalnya saya mau gedekan semua ini, cukup kamu blok ini semua jadi satu blok ya. Baru bisa kamu Ctrl T, nanti dia akan menjadi satu kesatuan. Atau mudahnya adalah kamu blok kayak tadi ya. Kamu blok seperti ini. Terus kamu bisa pasang yang namanya rantai di sini nih. Klik rantai. Nanti layarnya akan link atau menyambung ya, seperti ini. Sehingga kalau kamu Ctrl T tanpa kamu hanya pilih kamu satu aja, kamu Ctrl T, yang terpilih otomatis akan ke tiga layar ini. Ya, ini memudahkan kalian ya. Ini bisa saya atur misalnya gedenya seperti ini. Oke, yang orang seperti itu juga sama. Saya akan blok bagian orangnya, saya akan rantai. Terus kalau sudah coba kayak geser benar udah pas, saya akan sedikit besarkan lagi di sini. Oke. Ya. Nah, ini kalau saya geser-geser bisa. Ya, sebagai sentuhan akhir supaya terlihat sangat natural ya, ini tambahan saja. Kita sedikit menggunakan blending mode atau blending layer ya. Kita open asap. Nah, asap ini backgroundnya hitam, asapnya putih. Cukup kamu klik tahan, geser ke atas awan sini. Nah, pindahkan ke sini. Nah, ini kan aneh ya, backgroundnya kok hitam masuk ke sini kotak. Nah, ini kita bisa menggunakan manipulasi sedikit. Nah, kamu kembali ke layar sini. Yang normal ini kamu klik, pilih screen.
Buat apa? Kalau screen itu adalah semakin gelap dia akan semakin bening. Di sini hitam ini akan jadi sangat bening. Ya, kita akan taruh di depan pulau ini, dan satu lagi adalah kita duplikat, kita taruh juga di depan orang ini biar agak sedikit natural. Nah, agak sedikit anehnya adalah pinggir-pinggirnya ini sangat tegas ya, karena ini kan tadi kita dari gambarnya agak kotak ya. Kita eraser ya, kita eraser saja, atur besar kecilnya, atau saya menggunakan kurawal di sini. Saya menggunakan kurawal. Oke. Ya. Pilih awan yang mau kamu delete. Nah, di sini misalnya saya akan delete ini. Terus di sini juga saya akan mendelete ini. Nah, kalau ini saya akan delete sedikit di sini. Ya, mungkin biar kelihatan lebih natural, saya akan sedikit besarkan di sini. Ya. Sehingga dia benar-benar seolah-olah di atas awan. Nah, silakan kamu pakai imajinasi kamu. Ya, sudah. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah wallpaper di mana ada pulau yang terapung dan seorang malaikat ya, ceritanya seperti itu. Baik. Oke, kalau sudah demikian tutorial kali ini. Kamu bisa bereksperimen dengan file-file yang saya kasih. Itu ada banyak file ya yang bisa kamu variasikan, bentuk sayapnya, bentuk orang terbangnya, ya, bentuk lapangannya, macam-macam kamu bisa pilih dan bisa bikin lebih dari satu. Misalnya pulaunya ada satu lagi sebelahnya, atau malaikatnya bisa lebih dari satu. Silakan bereksperimen sehingga hasilnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.